Halo, gue Moses. Halo, gue Dimas. Kami berdua gagal ikut pensi. Masa bayar sejuta gak lolos. Dia Juta lagi. rugi ya Allah. Ini kita boleh sombong berarti ya di sini. Boleh sombong. Terbukti ya. Perkenalan dulu. Halo, gue Dimas. Gue Moses. Gue Tito. Aku Willy. Nah, ini gak usah dipanjangin lagi titonya ya. Ikutin aja episode yang sebelum-sebelumnya. Iya. Aduh. Pensi itu apa sih sebenarnya? Lu jangan Ayo, sombong dulu coba deh. Jelasin. Yang lolos jelasin. Yang lolos coba jelasin. Bener Jadi gak? gini teman-teman. Pensi itu silakan bang. Jelasin bang. Oh, Gua. maksudnya? Jelasin pensi. Tahu toh. Pentas seni. Pentas stand up komedi. Oh iya. Pentas stand up komedi. Siapa sih yang ngadain kayak gituan? Itu siapa tuh bang? Founder Bang Panji. Oh. Dari Comika sebenarnya. Dia kan punya perusahaan namanya Comika. Terus Comika bikin Comika Pecahkan untuk orang-orang yang mau belajar stand up komedi. Nah. Berarti kami berdua kurang lucu gitu maksudnya. Sebenarnya kita bukan Sih kurang nggak bilang lucu. gitu ya. Gak lucu ya teh. Gila resepnya tidak. Belum lah. Waktu itu muridnya berapa? 50 kan? Iya. 50-an. Yang lolos pensi berapa? 17. 17. Sisanya belum lucu. Sisanya gak lucu. Emang sih. Emang sih. Emang Tapi harus lu diakui. waktu itu bayar juga kan Dim? Bayar gue yang pertama tuh early bird atau apalah gitu. Kena sejuta? Enggak kan? Enggak. Gue 800 Kena promo dia. 800 berapa. Iya. Gue gak early bird jadi gue kena sejuta. Sejuta lebih berapa lupa gue. Juta 100. Sejuta ditambah admin kan itu. Iya benar. Admin. Kalian berdua? 900 aku kena. 900. 900 aku. Gua sama kayak Yang kedua, Bang Dimas. gelombang kedua. Early bird. Early bird. Yang kedua. Tapi kalian pentas kan kemarin kan? Pentas. Kalau aku nggak usah ditanya, maksudnya di Instagram Comika Pecahkan tuh ada gambarku, materiku ada ada di gambar situ. kau. Ada beatnya dia masuk. Ada beatnya masuk di Padahal lu situ. cuma joget Will anjir. Ya Allah. Soalnya gini bang, mau naruh materi gue, ini mah gak aman gitu. Masukin dia. Yang joget. Itu mah nggak aman materinya. Kalau materinya Bang Dimas terlalu dark gitu. Iya. Kematian. Tapi lu pas di sana Dim, pas ngejalanin, kita misalnya ngebahas tentang perjalanan dulu ya. Oke. Nah, perjalanan dulu ya. Maksudnya pas ikut Comika Pecahkan Dim, apa yang lu rasakan dan apa yang lu dapet? Kebetulan gue bingung dari awalnya tuh. Pas kita dijadiin satu grup itu, seingat gue orang pertama yang nanya. Kalian diharapkan open mic, misalnya kita kelas pertama di minggu kedua. Ya, ada jadwalnya. Iya, di bulan minggu kedua gitu. Ya. Ternyata di minggu pertama kita udah disuruh open mic. Nah itu gue bingung tuh. Kalian bikin materi terus nanti open mic ya sebelum kelas dimulai. Nah itu gue udah bingung tuh. Lah gimana sih? Gua sama sekali newbie, nggak pernah nulis, nggak pernah Ngerti premis, Nggak, setup, punchline. Iya ngerti-ngerti karena denger di YouTube dan segala macam. Harapan gue adalah gue diajarin dulu nih, Oke. baru lo open mic. Nah itu gue udah bingung tuh, ini kenapa begini sih? Gitu. Kalau sampai tanggal sekian lo nggak open mic, lo nggak boleh ikut pensi ya. Apalagi tuh pensi ya, udah bingung, udah fungsinya bingung aja tuh. Gitu ya. Lo apa? Aku kira Kenapa tuh lah pengen masuk? public speaking soalnya iklannya. Public speaking Awal kan iklannya. public speakingnya jelek banget. Ya. Punya podcast. Belajar lah, investasi lah. Sama kayak Dimas. Investasi bodong ternyata tuh. Bukan bodong. Bukan bodong. Salah. Jadi gue pas ditawarin, gue inget banget pas di Komodo Menoy. Gue datang ke Komodo Menoy, ada tuh posternya. Oh iya. Gue tanya, wah ini bisa pak buat latihan public speaking segala macam. Oh ya sudah, gue daftar. Pas daftar sama kayak Dimas, disuruh open mic. Apalagi mic yang harus gue buka. Iya gak? Semua mic kan terbuka. Iya. Dibuat lagi pak, harus ada punchline-nya. Siapa yang gue pukul? Makin bingung gue. Kalau masalah keuangan, bisnis gue ngerti. Ya. Tapi pas disuruh kayak kalian nih ya, pas kelasnya act out. Ya, Oh, iya, out. Act out. Itu gue makin bingung. Act out kayak gimana? Pas gue ngeliat Willy joget. Anjir gue jadi badut di sini. Public speakingnya sebelah mana? Enggak gitu. Emang ada public speaking joget-joget? Iya tapi kan dia kan murid terbaik di kelas itu. Iya, terbaik dia. Ditambah lagi ada PR-nya Will. Ya, Nah, itu betul. PR. Itu kan momok banget kan. Iya. Udah gue gak ngerti. Udah diajarin sih.
Tapi masih belum ngerti. Ya. Tapi gue berharap juga kayak Dimas. Segala macam. Tapi emang gue sakit hati Dim. Ngelihat mereka berdua nih. Dengan segala kekurangannya nih. Bukan strata pendidikan harus tinggi loh. Strata kegilaan tuh harus di atas rata-rata. Gila nih dua orang ini nih. Kalau kalian berdua kenapa sih bisa gila dari awal gitu maksud gue. Siapa dulu nih? Kalau gue di stand up hitungannya baru. Cuma sebelumnya tuh gue udah belajar komedi-komedi yang lain kayak ludruk gitu. Oh, lu belajar ludruk? Belajar tapi di mana? Enggak kesanggar sih, gue belajar sendiri. Belajar dari otodidak. nonton. Ya gue nganalisa ini kenapa kita ketawa sih ketemu jokes-jokes kayak gitu. Free time lu banyak ya? Kebetulan karena dulu sekolah sering disetrap. Jadi waktu disetrap gue pakai buat nonton. Oh jadi pas disetrap lu nonton ludruk Iya, gitu? nonton. Karena di sekolah gue kan ada komputer, ada internet. Ketika disetrap gue ke perpus. Nyari-nyari ludruk. Terus gue karena kalau nonton episode sebelumnya kan tahu ya saya orang apa dengan tampang apa. Iya. Jadi gue tuh banyak temannya dulu tuh ada teman-teman gue dari SD SMP tuh banyak orang timur, orang Papua gitu. Oke, terus? Nah mereka tuh punya budaya mob namanya. Apa tuh mob tuh? Mob tuh Sketsa ya? kayak anekdot gitu. Iya. Tapi versi mereka gitu. Kalau kita kan tahunya mob tuh Epen Cupen. Abang nggak tahu Epen Cupen? Epen Cupen tuh versi sketsanya. Ya. Nah kalau di sananya tuh diceritain mob itu. Jadi kumpulin orang, gue ada cerita nih diceritain gitu. Nah gue belajar dari situ juga awalnya. Oke. Makanya begitu ke stand up ya tinggal ganti format dikit udah gilanya maksimal gitu. Tapi tahu kan itu niatnya memang mau pengen stand up kan? Awalnya sih enggak. Awalnya terus begitu. Niat awal lo apa? Kalau Iya masuk bukan stand itulah up, bayar sejuta lah kita bilang itu buat apa? Awalnya pengen ini aja sih buat hiburan aja tadinya. Cuma terus begitu kuliah nggak enak nih gitu. Terus mau stand up, kayaknya ini gue cocok nih di sini. Enak gitu. nih gitu. Ngapain lo bayar kuliah? Kan kuliah kan. Biasa tuntutan orang tua. Biasa lah Pak. Iya orang tua yang begini kan biasa ingin anaknya punya gelar. Gitu. Sebelum ambil kelas itu tapi lu udah manggung jenis apapun. Pernah nggak? Pernah. Pernah juga. Di komunitas gitu, online pernah juga. Tapi stand up itu toh? Stand up. Oh stand up. Udah mulai ketawa tuh. delay gue bang itu. Gara-gara sinyal. Iya. Gue udah punchline. Streaming kan. Udah punchline, kayaknya gagal nih. Udah deh lanjut materi berikutnya. Jadi gue tuh, wow gitu. Telat ketawanya. Kalau lu Will sebelum lu ikut kelas itu? Sanggar tari. Sanggar tari dong. Kalau aku kursus kan memang menjahit. pengen stand up pengen. Dari dulu tuh udah pengen. Terus? Dari SMP lah udah pengen tuh. Pengen doang cuman gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya udah baru Terlaksana. Bingung dari tadi kawan ini. Kata-kata ini banyak kan nih. Ya baru terlaksana di pas kita TTR itu. Ya udahlah aku ikut. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena aku juga aku suka joget aja Pak. Dari SMP itu memang bukan stand up juga jogetnya ya. Ada musik joget gitu-gitu. Tapi sorry gue mau nanya, lu lagi SMP sakit apa bang? Kok sakit? Tadi katanya waktu SMP gak bisa apa-apa itu kenapa? Stroke apa kenapa gitu? SMP nggak bisa. Lucu. Maksudnya SMP gak bisa stand up. Belum ada. Bingung takut mungkin kan. Iya. Ya udah kesempatan gua kira lu sakit inilah. apa gitu. Iya. Dan bayar sejuta pun meniatkan biar karena udah bayar. Biar semangatnya ada. Iya. Biar gak Udah bayar males-malesan. nih, Iya. bisa nggak ini gitu. Rugi. Sebelumnya pernah manggung dalam bentuk apa? Gak pernah. Kalau di kampungan tuh kan ada kibotan namanya. Kalau di Medan tuh kibotan Ya, namanya. Organ tunggal. Ya udah rame-rame orang kampung biasa. Senatural itu loh. Iya. Anjir. Tanpa alkohol juga nggak ada. Nggak ada alkohol, Kosong. Kosong ya. Memang materinya banyak yang joget kan. dalam teori stand up itu ada act out. Act out tuh ada banyak kan, mimik muka segala macem. Nah, salah satunya gerakan-gerakan aneh itulah yang kuat. Berarti dia hoki gara-gara ada teori itu tuh. Iya. Teori itu kalau di bukunya dihapus Iya, nggak nggak ada ada. dia. Kalau verbal-verbalnya nggak masuk juga tuh. Enggak karena Kosong buat pendengar yang mungkin agak aneh terkait pensi ini. Ya pensi ini kalau dibilang puncaknya lah. Iya. Iya. Dari rangkaian kegiatan di Komika Pecahkan, dari open mic, dari kelas, ujungnya ada di pensi. Jadi udah dikasih bekal, nah show sana gitu. Iya, dan bodohnya gua kira ya sudahlah open mic aja. Pensi gak usah ikut lah, ngapain ya kan. Iya. Harus bayar lagi pensi itu. Bayar tiketnya kan, bayar tiket Bayar tiket 50. masuk kan. Iya. 50 kan? 100.000 atau 50 sih? Gocap. Gocap. 50.
bayar gocap, gue harus nonton temen gue yang lucu dan gue yang gak lucu. Jam gitu loh. Iya. Karena kita respect doang ya di kayaknya dia. Lu ngiranya kalau nggak lolos ya udah datang aja nonton gitu ya. Iya, Kita udah bayar sejuta juga. anjir. Diminta Bayar lagi lagi. ternyata Iya. 50. Harus balik gitu loh. Hargain lah Pak, kita yang lucu-lucu nih. Takut aku ngomong kayak gitu banyak. Gue Ada yang lebih lucu loh. Iya. Kenapa Dim? Kenapa Dim? Gue udah bayar gocap, dicela lagi sama yang lolos pensi. Iya. Gak datang lagi hari ini. Gak datang lagi. Pakai cacar air lagi. Tapi enaknya Dim ya. Menurut gue ya yang gak disampaikan adalah gue mendapatkan network baru Dim. Ya teman-teman baru lah. Maksud gue akhirnya bisa menghilangkan stres gue ya dengan kelucuan-kelucuan ini. Iya. Dan kita tergabung podcast ini kan gara-gara itu. Iya. Itu kan memang. Gara-gara obrolan warung rokok. Iya. Gue inget pas daftar TTR itu. TTR ya. Tipis-tipis Iya, respect ya. tipis respect. Itu kan ditulis tuh. Apakah Anda sudah membaca buku komika pecahkan? Iya. Bener kan? Iya. Ada tesnya kan? Disitulah kita harusnya stop Dim. Harusnya stop di situ ya, pas gitu. daftar ya. Pas Iya. daftar. Iya, Itu iya. kita harusnya stop. Pas lagi di daftar ada kalimat apa coba isi pansanya Iya, stop gitu ya. stop. Iya, iya. Karena udah pasti gak mungkin. Tapi karena gue waktu itu gue bilang, apakah Anda sudah membaca? Sudah. Harusnya ditambahin, apakah Anda mengerti? Tidak, gitu kan. Tapi pun memang setelah ku tanya sama orang komikanya, yang orang-orang pengurusnya lah. Ih, kenal kau ya sekarang ya. Kenal banget dia. Kenal kali lah ya. Ada satu gak semua. Oh iya, ada satu. Ada satu. Terus ku tanya kenapa dibikin seperti itu. Ya memang niatnya memang buat mental aja. Ya pretest gitulah jadi. Iya bukan buat gak apa-apa gak lucu gitu. Tapi naik aja. Biar naik? ada mentalnya gitu. Iya, Langsung siap nggak gebok. naik nggak Iya. lucu gitu. Oh, naik. Gak apa-apa itu yang dimau. Oh, itu. Tapi setelah itu baru kita diajarin kan premisnya stand up Nah, stand up ininya baru punchline PR-nya gitu-gitu. Cuman akhirnya nih afternya deh. Ya. Jim. Lu udah terkenal apa abis dari pensi? Lu Terkenal nambah berapa sih follower lu? Follower Manggung gue udah nambah. dibayar belum nih? Ya 3 lah. Enggak sih, terkenalnya lebih ke ini sih, ke apa ya? Kayak teman-teman jadi pada tahu gitu. Si Tito stand up nih gitu. Oh, karena mukanya ada di dalam Iya. IG-nya komika Ada ya. di IG komika. Terus gue juga post di IG gue juga kan foto sama pengajar Iya. gitu. Hmm. Jadi kalau ada acara apa, lu stand up ya gitu. Udah menghasilkan berarti? Belum. Aduh. Belum. Belum soalnya Pelan-pelan begitu. Lu stand aja up mah. ya gitu. Gue kasih materi gue kan. Kayaknya diganti nyanyi aja di acaranya gitu. Materi gue kan banyak yang gak aman kan. Bener. Ada sih pernah dipakai cuma dibayarnya waktu itu berapa ya? 2M gue. Ember. Makasih mas gitu. Wah. Kasih mas. Mantap Mas gitu ya. Mantap mas gitu. Sukarela soalnya waktu itu. Kalau lu Will udah menghasilkan? Ada Belum duitnya? ada menghasilkan, kita kan belum lucu-lucu kali lah. Lucu-lucu untuk sekitar aja lah Iya, kita. Kirain di kampung Pelan-pelan. dipanggil Willy. Wih. Willy pensi. Wup. Tapi gue sempet nanya loh, Dim. Gue sempet nanya teman-teman itu, kalian tuh ngikut ini memang mau jadi stand up comedian dan komersil, Mm-mm. atau memang suka aja sama seninya? Iya. Ada beberapa yang memang pengen jadi Kebanyakan komedian. iya, Beberapa ya. ada beberapa. Ada lah ya beberapa. Kalau kalian berdua memang mau jadi komediannya atau memang ya enjoy the seni aja atau enjoy the art aja? Lu gimana tuh? Gua sebenarnya lebih ke enjoy aja sih. Masa sih? Tapi kalau menghasilkan ya why not gitu. Tapi lu udah tahu gak stepnya untuk menghasilkan gimana? Kalau gua sama Dimas kan mungkin agak stop dulu ya kita Dim ya. Kita buat yang lain dulu lah. Kalau lu Gue gimana? lebih ngarahnya malah ke kesenian lain sih kayak ke film gitu misal. Ada film bokep. Sorry film bokep. Banyak. Oh, Kalau pertanyaannya itu bokep. banyak film bokep. Biar lucu dong. Iya, Harus biar lucu. dipatahin kan. Maksudnya kayak Ko Ernest kan jadi sutradara dia kan. Iya iya. Awalnya kan Banyak dari stand komik up yang main tuh. film juga kan. Ya, lo ngomongnya yang Chinese nih ya. Iya. Yang Chinese ya. Iya. Oke. Ko Support Ernest lah sesama punya gitu. punya PH sekarang. Iya misalnya. punya PH kayak gitu-gitulah. Atau kayak misal yang lebih ke Cinanya lagi Stephen Chow gitu. Ah, ya. Emang stand up sih bentuk. Enggak sih. Tapi kan komedian dia. Iya iya. Iya, Iya, bercita-cita. Iya iya. Iya, ketinggian, Terus ketinggian. Nah lo sendiri pinginnya? Ya gue lebih ke situ sih mungkin arahnya. Oke. Di Batu Loncatan. Di dunia Iya, film berarti jadi, ya. Kayak stand up nih salah satu skill buat ngomplitin yang lain. Iya iya bisa aja sih. Tapi kalau jadi stand up komediannya sukses ya kenapa enggak gitu. Iya iya. Tapi lo kalau gue ke filmnya nih,
Lu pingin ngedirect atau lu pingin jadi pemain film apa? Horor kah, komedi kah, bokep kah? Bokep lagi. Kalau bokep gue pengen pemeran sih. Oh lu pengen pemeran. Pemeran, iya. Walaupun di episode sebelumnya medium loh ukurannya loh. Bener gak? Itu kan gak disensor dong yang mediumnya kan. Iya, disensor. Mediumnya 15 Rare lagi cm ya. ke atas lah. Tapi memang lu pengen main film? Lebih ke ya pengen main cuma pengen ngarahin juga gitu. Directing? Iya. Anjing. Emang awalnya gue cita-citanya pengen sutradara awalnya. Lalu ngambil fakultas apa sekarang? Kemarin yang lulus. Kemarin Ilkom. Komunikasi kan? Iya. Oh, nyambung ya. Agak kurang sih sebenarnya. Iya. Kan ada jurusan perfilman. Oh, bener. Kenapa nggak ke situ Iya. langsung Iya. gitu kan? Mah dikaji. Duit kali. Duit kali ya. Iya duit. Karena kan gue bukan Cina Mahal kaya duit kan tuh. gue. Gue kan Sekolah film Cita mah. tuh. Cita tuh? Cina tanpa toko. Cita tuh. Lucu, juga. lucu. Bil gimana Bil? Lu udah merasakan, lu pinginnya Iya, lu komersil pengen- atau apa? Iya atau pengen jadi Cina. Udah bangga lah aku jadi Medan Padang udah bangga Medan aku udah. Padang. Udah cukup. Enggak aku jalanin aja sih, suka aja sebenarnya karena ngelihat nggak tahu ya dari diriku sendiri aku kalau apapun stand up nyeletuk kalau buat orang ketawa tuh seneng aja. Nggak tahu kenapa dari dulu lah. Ya udah jadi mungkin salah satunya stand up jalanin aja. Baik, Mau kayak sama gimana sama joget ya? ininya. Iya pengen joget tuh. Komplit tuh senengnya dia. Keneng. Bikin ketawanya dapet, jogetnya dapet. Dapet iya. Menghibur lah menghibur. Di mana titiknya nanti ya situ aja. Kalau lu gak ada niatan Ses? Jadi stand up comedian gitu gak ada? Dengar-dengar mereka ya. Gue sih pingin. Tapi gue juga kayak Willy kali. Gue nggak pernah mimpi jadi tenar, Dim. Iya. Tapi lebih arah kan gue kan kerjaannya di business development. Ilmu ini tuh yang gue pakai di mana lo ketika mempresentasikan sesuatu gak semuanya harus lurus. Jadi ada di bawah santainya lah ya. Iya biar gak pusing gitu. Atau kan bukan bercanda. Ya apa perusahaan kita rugi? Hahaha nggak mungkin. Nggak mungkin. Dilempar Gua dong. dipenggal. Tapi caranya menyampaikan kayak instruksi ke karyawan, instruksi apa ngobrol ke atas manajemen juga mungkin teknik-teknik yang ada di tipis-tipis respect itu lumayan kepake. Lo Dim? Barista lo kan udah stand up comedian sekarang. Iya, dia sekarang udah lucu sebenarnya. Dia sebenarnya mau pekerjakan stand up comedian. Iya. Ngeri Ketua loh. kelas kita lagi. Aduh. Chief, the chief. Kebetulan nganggur dia. Kebetulan nganggur. Enggak padahal nganggur gue lebih senior loh dari dia loh. Dia yang diajak. Masalahnya baristanya dia kan gak lolos TTN. Oh iya. Senasib. Senasib. Oh obrolannya itu. Dia ketemu nih. Bro kita sama-sama gak lulus pensi nih Senasib bro ya. gitu. Iya nih bang gue juga habis di layoff. Oh ya udah kerja di gue aja gitu. Dapet. Tapi lo emang pingin ini Dim? Kalau gue kebetulan sebelumnya emang seneng nulis. Terus gue seneng cerita. Jadi di sosmed gue tuh gue yang tipe dikit-dikit ada apa gue ceritain. Ada apa gue ceritain. Kadang-kadang gue ngelucu di cerita itu gitu. Ya gue seneng nulisnya sebenarnya. Nulis apa yang pengalaman pribadi gue terus gue lucuin. Kebetulan kan gue lihat stand up comedy menceritakan pengalaman pribadinya kan. Iya. Betul. Terus gue juga ngerasa ini hidup gue bisa banyak yang dilucuin nih gitu. Jadi pas tuh hidup gue banyak bisa lucuin. Gue seneng nulisnya dan gue seneng bercerita. Belajar kayak gimana sih gitu. Tapi tadi yang gue bahas. Gue senengnya ya. Ini kita biar nyimpulin ya. Senengnya ya tadi ketemu network, ketemu cerita Iya, yang dapatnya itu baru gitu. di situ. Dan gue cuma bersaksi aja sih. Gak gampang anjing jadi stand up comedy. gampang. Gak gampang. Bener. Apalagi di uploader itu tuh lu gue kebayangnya sih. Gue nulis aja susah. Iya, Untuk betul. dapat kita kalau gak salah open mic itu berapa menit sih kemarin? 3 menit ya? 3 sampai 5. 3 sampai 5. Itu aja nulisnya gue. Gila nulisnya. Seminggu kagak kelar-kelar. Iya. Iya. Lu kira lu lucu? Kagak. Berat Lucu bro. di tongkrongan bukan berarti lucu di panggung. Betul. Gak segampang Betul. itulah. Segampang Tidak segampang itu Ferguson. Betul. Oke. Jadi buat kalian yang mau jadi stand up comedian menyerah aja. Oke, thank you. Bye-bye.